Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik di akuntansi keuangan menengah satu ini ada bab yang akan kita bahas mengenai statement of comprehensive income dan statement of change in equity. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan di sini karena di sini kita akan membahas bagaimana sih dan kenapa perusahaan harus melaporkan laporan laba rugi dan melaporkan laporan perubahan ekuitasnya atau laporan balik tahan atau laporan perubahan modal. Nah, ada beberapa tujuan yang diharapkan tercapai di bab ini, yaitu ada 7 tujuan. Yang tujuan yang pertama, kita diharapkan mampu memahami tentang tujuan dan kegunaan dari laporan laba rugi tersebut. Nah, menurut IAS tahun 2012 yang diadopsi oleh PSAK 1, di mana di sana disebutkan bahwa si perusahaan dan atau akuntan itu membuat laporan laba rugi gunanya dan bertujuan untuk memberikan informasi kepada siapa? Kepada stakeholder sebagai pembaca laporan keuangan kita. Untuk apa nih mereka harus membaca dan mengetahui informasi di laporan laba rugi? Karena mereka juga bisa mengukur beberapa informasi yang bisa mereka dapatkan, diantaranya terkait dengan profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Lalu efisiensi, sebagai seberapa jauhkah perusahaan mengefisiensikan efisien. Dikatakan efisien ini ketika si perusahaan tuh mencapai tujuan yang maksimal dengan biaya yang rendah. Contohnya, ketika perusahaan mendapatkan bagaimana caranya si perusahaan tersebut mendapatkan pendapatannya maksimal dengan menekan biaya seminimal mungkin sehingga outcome atau manfaat dan dalam hal ini laba yang dicapai oleh perusahaan itu tercapai dengan baik, dengan cukup bagus. Itu kan itu si perusahaan mampu mengefisiensikan dana yang dimilikinya untuk mendapatkan memperoleh tujuan tersebut. Lalu return on investment-nya, seberapa jauh si perusahaan itu mampu mengembalikan investasi yang diberikan oleh calon investor ke dalam perusahaannya, sehingga nanti si hal tersebut bisa menarik beberapa calon investor untuk menanamkan aset mereka di perusahaan tersebut. Lalu dari laba rugi juga si investor ketika mereka sudah menanamkan asetnya itu kan berubah statusnya menjadi investor ya, bisa mengukur nih berapa sih jumlah perolehan dividen yang akan mereka terima dari sebaran saham yang beredar di pasaran, dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh si perusahaan. Nah, itu kan ada laba perusahaan serta ada ramalan arus kas masa depan, karena kita bisa membandingkan dan bisa membaca dari beberapa data historis terkait dengan laporan laba rugi, sehingga dari data tersebut kita bisa menentukan dan mengestimasi arus kas masa depan yang kemungkinan akan terjadi. Contohnya, jika selama 5 tahun terakhir ini pendapatan selalu meningkat, otomatis tahun depan pun kemungkinan pendapatan di perusahaan tersebut akan meningkat juga. Lalu yang kedua, beban juga sama. Ketika pendapatan meningkat, beban pun meningkat. Otomatis kalau kita menganggarkan atau mengestimasikan tahun depan pendapatannya meningkat, beban pun akan meningkat. Contohnya bagaimana untuk untuk aplikasi di laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Saya ambil contoh di sini ada laporan laba rugi PT Bank Negara Indonesia, di mana di sini pendapatan yang diperoleh oleh PT Bank Negara Indonesia atau BNI itu tahun 2018 19 dalam jutaan rupiah ya, 19 juta 820, lalu 2019 19 juta 300, serta untuk yang tahun 2020-nya menjadi, nah sebentar, maaf, oh salah kayak ya, pendapatannya itu pendapatan bunga dan pendapatan syariah yang tadinya 54 menjadi 58 juta, tahun 2020 turun 56 juta. Berarti di sini otomatis karena data historisnya mengatakan bahwa selama 3 tahun tersebut 2 tahunnya meningkat dan tahun sekarang menurun, berarti otomatis tahun depan pun bisa menurun karena tahun sekarang pun menurun.
Lalu di bebannya bagaimana? Di bebannya juga sama, karena biasanya kan kalau pendapatan meningkat otomatis beban pun mengikuti, akan meningkat juga. Kita lihat nih di bebannya. Beban operasional lainnya. Contoh saya total beban bunga yang ini aja ya. Total beban bunga dan beban syariah. Tadi kan pendapatan dari 2018 ke 2019 naik, beban pun naik juga. Tahun 2020 beban pun turun karena pendapatannya pun juga turun. Tapi kita bisa melihat nih, berarti di sini lebih efisiensi yang mana? Ketika di sini pendapatan yang dihasilkannya ini 54 ke 58, berarti kan naiknya 4 jutaan ya. Di sini si bebannya naik sebesar 4 juta juga. Berarti sama. Berarti bisa dikatakan bahwa kinerja Bank BNI ini itu normal, stabil, tidak terlalu melenceng dari yang seharusnya. Kalau yang harus dievaluasi banget ketika ada si manajemen mengambil tindakan untuk mengevaluasi dan mengambil tindakan pengendalian ketika ada perubahan yang cukup signifikan. Contohnya di sini tadinya 54 pendapatannya menjadi 58, contohnya ya, si bebannya itu yang tadinya 35 malah menjadi 42. Itu bisa dievaluasi nih. Kenapa? Maaf. Mana sih beban teh? Taya. 18 menjadi 21. Berarti kan kalau sepertinya yang perubahannya tadi 4 juta di pendapatan, kalau di bebannya ini perubahannya 18 di beban 2019 menjadi 30. Itu kan ada apa di sini? Si manajemen perlu mengevaluasi dari laporan yang laba rugi ini. Kalau datanya seperti ini kan tidak terlalu mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jadi masih wajar. Nah, lalu di tujuan yang kedua, selain yang itu ada udah ya. Nah, tujuan yang selanjutnya, selain tujuan itu ada kegunaan yang yang dimiliki oleh laporan laba rugi. Yang pertama, mengevaluasi kinerja yang telah lalu, seperti yang tadi ya. Yang tadi saya jelaskan itu untuk membahas tentang kegunaan yang pertama. Yang kedua, memprediksi kinerja di masa mendatang, seperti yang tadi ya. Ketika si PT Bank BNI ini di 3 tahun terakhir 2 tahun naik fluktuatif, kemungkinan tahun depan pun fluktuatif, sehingga kalau sekian data historis kemarin 2 tahun meningkat, maka ketika kemarin turun, otomatis mungkin saja tahun depan pun turun. Tapi kalau seperti itu dengan perspektif yang pesimis. Tapi kalau seperti yang perspektif yang positif, tahun kemarin turun, sekarang pasti naik nih, karena 3 tahun pun berubah-ubah, ada yang naiknya juga. Itu kan bisa diprediksi ya. Lalu yang tujuan yang selanjutnya juga dalam membantu dalam memperkirakan resiko atau kemungkinan pencapaian arus kas di masa depan. Contohnya bagaimana? Ketika di sini ilustrasinya ada perusahaan yang mengakui adanya pendapatan secara kontraktual, saya contohkan di perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Di sini kan kalau untuk konstruksi, pengakuan pendapatannya itu kan sesuai dengan, kalau dulu kan biasanya sesuai dengan jumlah kontrak yang tertera. Tetapi berdasarkan perubahan PSAK yang baru, itu untuk mengakui pendapatan harus disesuaikan dengan sampai mana si perusahaan tersebut menyelesaikan kewajibannya. Berarti itu yang jumlah yang diakui oleh si penjual. Contohnya di sini PT Agung Podomoro melakukan kontrak dengan sebuah hotel untuk membuat satu bangunan yang bisa diselesaikan selama 3 tahun. Nah, ternyata selama 3 tahun tersebut proses penyelesaiannya itu berbeda-beda. Di tahun yang pertama itu ada pencapaian 30%. Berarti untuk pengakuan pendapatannya 30% sesuai dengan capaian di tahun tersebut dikalikan dengan jumlah kontraknya. Kebetulan kontraknya itu 10 juta selama 3 tahun. Berarti kan di sini pendapatan yang diakui tahun pertama itu 3 juta. Berarti kan tahun depan karena di sini masih tersisa 2 tahun, dan kemungkinan si perusahaan juga bisa mengestimasikan dong berapa sih pencapaian sampai tahun kedua. Diasumsikan di sini ada pencapaiannya
kita mampu mencapai 30% nih untuk tahun kedua dan sisanya akan diselesaikan di tahun ketiga. Jadi kan untuk memprediksikan arus kas yang di masa yang akan datangnya, berarti kalau kayak gitu bagi si PT Agung Podomoro, mereka akan mendapatkan cash atau mendapatkan pemasukan kas dari tahun kedua itu sebesar 3 juta. 3 juta karena kemungkinan mereka akan mampu menyelesaikan 30% dari tahun yang pertama. Begitupun sisanya, bahkan karena sudah tercapai di tahun pertama 3 juta, tahun kedua 3 juta, otomatis yang tahun ketiga kan pencapaian pengakuan pendapatannya atau arus kasnya nantinya akan masuk 4 juta. Sehingga ini untuk kegunaan yang ketiga di laporan laba rugi.